Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja pun adanya, semoga Allah senantiasa selalu jaga dan lindungi. Allah curahkan rahmat dan keberkahannya, hidayah dan cahayanya, senantiasa diberikan kesehatan, berikan kesejahteraan, dimudahkan segala urusan, hilangkan segala permasalahan, ditentramkan keluarga atau rumah tangganya, diharmoniskan dalam suasana persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Semoga sambung silaturahmi ini dan doa ini kiranya disampaikan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Samiul Alim. Sahabat-sahabat muslim yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin coba silaturahmi saudara-saudara saya yang ada di Pulau Kalimantan, khususnya lagi di Kalimantan Selatan. Sekaligus sebagai sarana belajar, karena sungguh Kalimantan adalah salah satu pulau terbesar daratannya di negeri kita Nusantara ini. Dan tentu pulau yang juga di dalamnya pasti banyak memiliki hasanah, sumber daya alam dan sumber ilmu pengetahuan. Identik antara kekayaan dan ilmu pengetahuan. Dan alhamdulillah Allah izinkan saya pernah silaturahmi ke sana. Jadi secara faktual sudah merasakan, melihat bagaimana keadaan di sana. Nah, tapi dalam kesempatan ini tentu yang lebih khusus adalah sesuai memang dengan temanya channel Kong Yani yang membahas siar keagamaan, ya, terus kajian-kajian di bidang spirit dan tasawuf dilengkapi dengan pengobatan. Maka dalam kesempatan ini saya tetap kembali fokus kepada topik di bulan Ramadan ini, menyampaikan kisah-kisah pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan rohani, spiritual, yang semua tentu ada di dalam nuansa kajian-kajian tasawuf. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kalimantan Selatan khususnya, mungkin lebih dekat lagi Banjar daerah, itu begitu kaya. Bukan hanya kaya dengan sumber daya alamnya, tetapi kaya juga dengan hasanah. Banyaknya di sana para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di sana banyak begitu tersebar daripada nilai-nilai pelajaran Islam. Di sana begitu sangat semaraknya dengan bertebarannya jamrut-jamrut, berlian-berlian daripada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bil
Khusus dalam kesempatan ini saya ingin berbagi kisah, bagi sebuah pengetahuan untuk membangkitkan kesadaran dan motivasi kita untuk lebih bergairah dan bersungguh-sungguh dalam beribadah, dalam mendekatkan diri serta bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, yang agung, yang kita hormati, yang begitu sangat tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Seorang wali Allah, wali besar, khususnya di Kalimantan dan umumnya di Nusantara ini, yang mulia, Tuan Guru, Tuan Syekh daripada Datuk Sanggul. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini saya ingin kita sama mengambil ibrah, mengambil pelajaran besar. Seorang wali Allah, seorang yang alim ilmunya, seorang yang tinggi derajat kedudukan, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tingkatan kajian tasawufnya, yaitu Tuan Guru Syekh Datuk Sanggul. Beliau begitu masyhur di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Lebih dekat lagi, artinya berada di daerah Tapin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang akan kita jadikan sebagai cahaya hati dan pikiran kita untuk lebih dalam mengenal tentang dunia hamba-hamba, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mulai dari kisah beberapa keterangan Tuan Guru Syekh Datuk Sanggul. Sebagian mengatakan ada yang berasal dari Sumatera Selatan, Palembang. Beliau memiliki nama asli adalah Muhammad Abdus Somad. Seorang yang tekun beribadah dan tekun mengkaji ilmu. Dia mengembara ke berbagai tempat untuk belajar mengkaji ilmu. Belajar beliau ke Aceh, ke berbagai penjuru-penjuru yang ada belahan bumi ini. Dia cari, dia kejar mana saja. Akan tetapi semua proses itu belum membuat beliau finish atau tuntas dalam pengembaraan kajian ilmunya. Hingga mulailah dari suatu peristiwa. Setelah dia lelah belajar ke sana dan kemari hingga kembali ke kampung halamannya, di saat itu beliau bermimpi mendapatkan petunjuk. Kalau kau ingin mendapatkan ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang sejati, ilmu tertinggi, maka berangkatlah engkau ke Kalimantan Selatan, temui seseorang memiliki ilmu yang tinggi dan agung, yaitu pemulia terhormat Tuan Syekh, Tuan Guru Datuk Suban. Dengar alami kejadian seperti itu, beliau bangun segera menceritakan kepada sang bunda dan mohon izin kepada sang bunda, sang ibu, untuk merestui, mendoakan keinginan beliau yang begitu kuat, yang diinspirasi oleh mimpi beliau untuk menuntut ilmu yang sempurna, ilmu yang sejati. Dan negeri seberang, sebuah pulau yang luas membentang, yaitu ke Kalimantan. Dan sang bunda mengizinkan sang putranya untuk melanjutkan tugasnya sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama
untuk mendalami, menyempurnakan ilmunya. Berangkatlah beliau setelah mendapat izin dari sang bunda menyeberangi lautan yang dalam dan luas untuk meraih ilmu sejati, ilmu tertinggi, ilmu dalam pendekatan dan pengenalan kepada diri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi ilmu yang sejati, ilmu yang sempurna, sesebenar-benarnya ilmu, melainkan manakala kita mampu membuka tabir rahasia diri, rahasia kehidupan, dan rahasia sang penciptanya. Selain daripada itu hanyalah merupakan kembang-kembangnya ilmu untuk menyemarakkan cerita hidup di dunia ini. Tapi hakikatnya yang akan kita pegang, yang akan menolong kita pada kehidupan yang abadi adalah ilmu yang sejati. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat, berhasillah beliau menyeberangi lautan mencari sang guru dan bertemu. Dan sang guru pun sudah tahu bahwa akan ada seorang murid jauh dari seberang sana akan belajar, maka dia pun menerima dan belajarlah Syekh Muhammad Abdus Somad kepada Tuan Guru Besar Datuk Suban rahimahumullah. Begitu tekun dia belajar, dan ketekunannya melebihi teman-teman yang lain dalam belajar. Lebih-lebih di dalam beliau berkhorwat, mensucikan, mensepikan diri, mengkhususkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan daripada turunnya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sangat tekun, sangat sabar, sangat bersungguh-sungguh. Kelebihan beliau yang begitu sangat sabar menunggu, menanti, berkholwat untuk turunnya, datangnya ilmu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhir sang guru pun memberikan beliau sebuah kehormatan yang beliau biasa dipanggil dengan nama Muhammad Abdus Somad, menjadi seorang yang memiliki keutamaan yang besar sebagai seorang yang sabar menunggu, sabar menanti. Dalam bahasa Banjarnya dikenal atau disebut dengan istilah sanggul. Maka akhirnya beliau pun masyhur dengan panggilan kehormatan tersebut menjadi Datuk Sanggul. Walau ada beberapa versi lain yang mengisahkan kenapa beliau bernama Datuk Sanggul, ya, nama yang unik. Nah, itulah nama yang membuat beliau masyhur setelah itu. Ada yang mengatakan karena beliau begitu sabar, ya, berjuang untuk memukul, memotong daripada tentara Belanda, karena beliau hidup di masa zaman penjajahan Belanda di abad ke-18. Juga beliau sabar di dalam mencari buruan, menunggu datangnya buruan. Banyak versi. Ada juga yang mengatakan bahwasanya beliau sering menggulung rambutnya sehingga seperti sanggul. Maka beliau akhirnya tersohor dipanggil dengan Datuk Sanggul. Apapun versinya, saya lebih menarik dengan cerita atau kisah yang pertama, karena dengan nama ini pula lah tersemat sebuah kebesaran diri beliau dan tergambar akan kedalaman beliau di dalam berkholwat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kisah-kisah yang tersebar di masyarakat, karena memang zaman hidup masih dekat dengan zaman-zaman kita berada saat ini. Dan berdasarkan karya terbesar, sebuah karya terbesar, sebuah kitab yang spektakuler, kitab yang
mengisikan kajian-kajian tasawuf yang membuka rahasia-rahasia diri alam dan sang penciptanya, yang terkenal dengan kitab Barencong. Jadi nama Datu Sanggul lebih dekat kepada sebuah ketekunan beliau untuk berkholwat, menunggu, menanti ya, turunnya rahmat, cahaya, ilmu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu rahasia diri, rahasia alam dan kehidupan serta sang penciptanya, sebagaimana itu adalah merupakan tumpuan setiap para pemburu mencari rahasia ilmu hakiki di mana saja berada, seperti Sunan Kalijaga, para syekh-syekh yang lainnya, semuanya yang dicari itu. Dan dengan berkat rahmat Allah, Datu Sanggul adalah seseorang yang mendapat karunia yang besar, seorang wali besar di Nusantara ini, yang walau namanya mungkin tidak tersiar sebesar wali-wali yang lain, tetapi dalam kualitas ilmunya saya yakin beliaulah termasuk menurut kategori di ranking terbesar di wilayah Nusantara, terlebih-lebih kepada dunia. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perlu untuk dijadikan bahan kajian dan renungan selalu tentang kisah dan pelajaran beliau, khusus dalam kitab yang masyhur, kitab Barencong. Di masa beliau hidup berada pada masa kerajaan Banjar yang memiliki sistem daripada Islam ya, dan menerapkan daripada syariat Islam, sehingga mewajibkan kepada seluruh rakyatnya untuk melaksanakan syariat Islam, bil khusus sholat Jum'ah berjamaah. Pada seluruh laki-laki yang sudah baligh wajib sholat Jumat. Jikalau tidak melaksanakan dikenakan denda. Nah, ternyata setiap pelaksanaan sholat Jum'ah, jamaah tidak menemukan keberadaan daripada Tuan Guru Datu Sanggul. Sehingga dilaporkanlah kepada tugas kerajaan dan terkena denda. Begitu setiap Jumat, hingga habis harta yang dimiliki oleh Tuan Guru Syekh Datu Sanggul. Maka istrinya pun memohon kepadanya, tolonglah wahai kanda atau suamiku, sholat Jumatlah di masjid, karena sudah tidak ada lagi yang kita miliki untuk bayar denda. Maka permohonan sang istri atau keluarga dikabulkannya. Salatlah beliau pas pada saat Jum'ah. Kan tetapi terjadi sebuah keajaiban saat pada pelaksanaan sholat Jum'ah, sebelum pelaksanaan sholat Jum'ah, saat orang-orang sedang berwudu, tiba-tiba dia menceburkan dirinya ke dalam sungai yang ada di dekat masjid. Sungai itu sedang meluap airnya, hingga orang terkejut ketakutan. Tetapi tidak berapa saat kemudian dia keluar dari dalam air. Yang membuat orang lebih terkejut lagi, ternyata bajunya yang dia kenakan tidak sedikit pun mengalami basah. Yang basah hanyalah wajah, tangan, bagian tempat yang harus terkena wudhu. Belum selesai keterkejutan dan keanehan yang terjadi, ditambah lagi di saat sholat Jum'ah terjadi. Ketika sang imam memulai pelaksanaan Jum'ah dengan ucapan takbir Allahu Akbar, dan saat Datu Sanggul pun mengikuti pula mengucapkan takbir yang sebelumnya dihantarkan dengan syair dan pantunnya yang masyhur. Jadi saat dia
mengucapkan Allahu Akbar, tiba-tiba tubuhnya melayang di atas, sehingga membuat jamaah kekhusyuannya terganggu dan terarah kepada beliau. Tentu yang menyaksikan itu tidaklah sedikit, begitu banyak. Sehingga dengan peristiwa itulah baru orang mulai percaya bahwasanya setiap dia Jumat tidak ada di masjid karena dia sedang melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah, wallahu akbar. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ternyata yang lebih menakjubkan lagi bahwa kisah beliau tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di waktu Jumat bersama saudara-saudaranya di kampung Tatakan, Tapin Selatan, disebabkan karena beliau sholat Jumat di Masjidil Haram. Dan ternyata kejadian itu memiliki sebuah misi. Bukan hanya sekedar beliau ingin sholat Jumat di Masjidil Haram, tapi beliau ingin bertemu dengan saudara dan sahabatnya sesama daripada ulama Allah, wali Allah yang masyhur, yang kita hormati, yang kita cintai, Tuan Guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah. Ternyata beliau di sana bertemu dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan sanalah terjadi sebuah hubungan silaturahmi yang indah dan mesra sesama dari Banjar atau Kalimantan Selatan. Awalnya Tuan Guru mulia Syekh Muhammad Arsyad terkejut melihat seseorang yang wajahnya tentu bukan wajah Arabi, tapi wajah-wajah Indonesia. Jawi dulu istilahnya, dikenal dengan istilah seperti itu. Orang-orang dari Nusantara itu kenal dari Jawi dulu. Nah, orang Arab hanya menyebutnya Jawi. Dan berpakaian pun juga dengan model dari wilayah Banjar Kalimantan. Maka tertariklah hati sang guru, sang syekh bertanya daripada Datuk Sanggu. Jawablah, saya dari Banjar, nama saya Datuk Sanggu. Nah, begitulah dialog. Terkejutlah. Kalau bahasa Banjarnya ulun ya. Ulun dari Banjar ya. Dari mana pian kan gitu. Nah, maka dijawab, jadilah nggak terkejut. Oh, berarti saudara kan gitu, kita saudara. Saya dari Martapura, jadi ulun dari Martapura. Saya mau dari Martapura. Jadi bedanya ya ibaratnya beda desa lah, atau beda kecamatan. Jadi terjadilah obrolan yang akrab seperti itu. Tanya kan, tinggal di mana? Jawablah bahwasanya saya kemarin cuma sholat Jumat saja. Gitu. Kak, saya datang hanya setiap Jumat kemari untuk masalah sholat Jumat. Enggak, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terkejut, ini orang wah rasa apa enggak? Ya nggak mungkin, karena nggak mungkin perjalanan di masa itu, zaman dulu kan pakai perahu ya. Itu seminggu, berbulan-bulan. Tapi obrolannya benar, gitu, seperti itu. Ya, karena kedekatannya maka diajaklah ke rumahnya.
tinggalnya daripada Syekh Muhammad Arsad. Setelah terus ya semakin akrab ya kan. Tapi masih penasaran. Nah, mungkin hanya tidak ingin memberitahu gitu, atau sebagainya. Kita penasaran kalau memang setiap minggu saudara Pian datang sholat Jumat kemari, tolong bawakan oleh-oleh yang buah yang lagi musim di kampung kita gitu. Dan tentu benar dibuktikan sama Tuan Guru yang mulia Syekh Datuk Sanggul, dia bawalah durian khas di sana. Saya Muhammad terkejut ya, karena nggak mungkin, ini nggak ada yang dijual di Arab durian seperti ini. Hanya ada, dan ini jenisnya pun ada cuma di kampung beliau gitu. Adanya di Martapura gitu. Ya nggak mungkin ada yang jual di sini. Jadi semakin kagum, heran gitu antara iya dan tidak yang diucapkan ya. Dibilang iya tapi masih belum bisa diterima. Tapi ya tadi ketajaman hati, saya mulai merasakan getaran kewalian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mulai menangkap adanya kebenaran itu. Seperti itu. Dan sanalah mereka saling berdialog, saling berbagi ilmu, dan ternyata disitulah proses transformasi ilmu. Guru Syekh Muhammad Al-Banjari yang memang sangat kuat dengan ilmu syariatnya, ilmu agamanya dominan, dilengkapilah dengan Datuk Sanggul yang dia juga seorang ulama, tetapi dia begitu dalam lebih memfokuskan kepada kajian-kajian yang bersifat ketasawufan, rahasia di balik rahasia. Nah, disitulah terjadi peristiwa banyak transformasi ilmu yang menghasilkan kitab yang masyhur, kitab yang menakjubkan, yang sangat menjadi misteri, karena kitab itu terbagi dua. Yang satu dipegang oleh Datuk Sanggul, yang satu dipegang oleh Tuan Guru yang mulia Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, yang masyhur kitab Barencong. Cukup lama silaturahmi, pertemuan beberapa Jum'ah, sampai akhirlah sudah selesai proses silaturahmi yang membawa misi ilmu ya. Sebab setiap seorang muslim silaturahmi itu pasti yang utama ilmu, bukan dunia. Itu bukan muslim, bukan mukmin itu. Kalau dunia itu kufur, itu orang kufur ya. Silaturahmi dunia lulus. Bagi seorang wali-wali Allah, masya Allah, nggak ada lagi bicara dunia, bicara tentang berbagi ilmu yang rahasia, yang khusus, yang tidak bisa disampaikan secara terbuka, secara umum, yang ada membuat umat menjadi kacau, tidak mampu menangkap. Dan memang sampaikannya kepada orang khusus, sesama hamba-hamba Allah yang menggeluti dunia tasawuf, kesufian, pendekatan diri khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuan Guru Datuk Sanggul meminta pada Tuan Guru Syekh Muhammad Arsad, jikalau nanti tolong dibawakan, kalau kembali ke kampung halaman kita ya kan, tolong dibawakan kain kafan dari Mekah. Itu ya, karena itu memang permintaan yang ringan, insya Allah. Jika nanti ulun kembali ke Martapura, ulun akan berkunjung, berziarah, silaturahmi ke tempat Pian, ke Tatakan, Tapin Selatan. Dan ternyata benar, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Setelah waktunya mulia guru besar Syekh Muhammad Al-Banjari, Arsad Al-Banjari
balik setelah 30 tahun lebih menimba ilmu di tanah suci Mekah, karena memang diutus dari kerajaan yang ada di Banjar untuk nanti menjadi calon pemimpin umat kaum muslimin khususnya di wilayah Banjar atau Kalimantan Selatan. Nah, maka dia penuhi permintaan dari sahabat yang dia sudah mengiyakan, janjilah akan membawakan kain kafan bagi hadiah kenangan untuk saudaranya. Terus dia juga memang ingin silaturahmi, ingin tahu di mana tempat tinggal daripada sahabatnya yang khusus, sahabat spiritual, sahabat rohani. Nah, inilah sahabat. Perlunya sahabat rohani ini, pelajaran berharga ini. Kita pelajaran rohani ini perlu punya sahabat, punya teman dekat. Kalau kita tidak dia punya mursyid ya, kalau sudah punya mursyid ya berarti dah. Tapi boleh juga punya sahabat. Sekurang-kurangnya kalau kita ingin belajar lebih, punya niat lebih khusus mengetahui dunia spiritual, dunia rohani, dunia tasawuf, usahakan punya sahabat. Nah, ini dia. Ini yang bisa kita ambil menarik nih dari kisah persahabatan rohani spiritual Tuan Guru Datu Sanggul dengan Tuan Guru Besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, berangkatlah beliau mengajak beberapa murid ya, kerabatnya untuk berkunjunglah. Dan ternyata wahai sahabat, apa yang dimaksud daripada beliau disuruhkan membawa kain kafan sebagai hadiah oleh-oleh dari Kalimantan, dan ternyata memiliki sebuah makna yang dalam wahai sahabat. Karena itu adalah tanda perpisahan, bukan hanya perpisahan tempat tapi perpisahan. Dan ketika beliau sampai di sana, ternyata pas di saat itu besar, wali besar Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, mulia Datu Sanggul kembali kepada kekasihnya. Sebelum kembali dia berpesan kepada keluarganya, yang boleh mengurusi jenazahku cuma satu, sahabatku yang ada di Martapura, seorang ulama, seorang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sehingga keluarga pun takjub, ternyata apa yang disampaikan almarhum terbukti, karena keluarga tidak tahu, tidak mengenal siapa Tuan Guru Syekh Muhammad Arsyad. Tapi ternyata setelah datang Tuan Guru Syekh Muhammad Arsyad, mereka terkejut. Apa yang diucapkan sebelum wafat ternyata terwujud, terbukti. Datang Tuan Guru yang mulia, seorang ulama, seorang alim ulama besar Kalimantan Selatan, hadir dan bersedia dan mengatakan, menceritakan kisah-kisah pertemuan beliau selama ini, dan masyarakat umat terkejut di sana karena yang menceritakan seorang alim ulama. Memang benar, selama ini kami selalu bertemu dan bersilaturahmi setiap Jumat di tempat saya belajar tinggal atau belajar di Masjidil Haram, sholat Jumat bersama. Yang masyarakat tadinya antara masih iya dan tidak, yang memiliki kesan yang buruk sesat kepada Syekh atau Datu Sanggul yang tidak pernah hadir di saat sholat Jumat, menjadi terkejut dan terpukau. Dan semakin yakin, wah, inilah benar-benar derajatnya sudah mencapai wali tertinggi, waliul kabir, waliul a'la dalam dunia
kajian tasawuf, maka berbondong-bondonglah semuanya malu dan menghormati dan mengikut sama-sama menyolatkan daripada Tuan Guru yang mulia Datuk Sanggul untuk beristirahat secara jasadiah lahiriahnya di tempat di kampung halaman di mana beliau wafat, itu di daerah Tatakan, Tampin Selatan, Kalimantan Selatan. Ini sahabat-sahabat, untuk kisah ini begitu masih dekat waktunya. Dia berada di abad 18 yang kisah ini bisa dipegang akan kesohihannya, akan kebenarannya. Dan ternyata seorang penerus generasi guru besar tasawuf mencoba mentransformasi kepada guru besar ulama yang nantinya akan meneruskan pelajaran tasawuf di abad modern yang berikutnya, yang tentu berbeda dengan zaman-zamannya Datuk Sanggul dengan sang gurunya yang mulia yang terhormat daripada Datuk Subhan rahimahumullah. Wahai sahabat, sehingga akhirnya namanya kembali harum dan tempat peristirahatan beliau menjadi tempat yang selalu diziarahi oleh kaum muslimin, baik ada di sekitar Kalimantan ataupun dari luar Kalimantan. Terlebih-lebih wahai sahabat, nanti setelah Idul Fitri itu ramai orang-orang berziarah ke sana. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk berkunjung, berziarah, bersilaturahmi ke tempat beliau sebagai tamu silah. Mudah-mudahan ada cepretan ilmunya, karena kalau saluran ilmu berat buat kita, dapat cepretan aja lah kalau bahasa orang Jawa, cipratannya saja ilmu dari Tuan Guru Datuk Sanggul itu sudah indah, sebagai seindah syair karya-karyanya, karena beliau terkenal dengan sebagai seorang yang banyak orang memiliki bakat seni sastra, karena membuat syair-syair yang indah, syair-syair yang berisikan tentang nuansa-nuansa tasawuf, nuansa-nuansa kajian-kajian yang bersifat pendekatan dan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebuah kisah yang kebenarannya dipersaksikan oleh Tuan Guru besar, alim ulama, seorang juga yang sudah lulus mendapatkan ilmu tasawuf tertinggi. Tuan Guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang juga masyhur dipanggil dengan Datuk Kalampayat. Mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan tempat kehormatan dan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan percikan daripada berkah dan karomahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Allah jadikan saraba empat, syariat, tarikat, hakikat, makrifat, menjadi di dalam berkholwat, rasa nyaman tiada tersurat. Inilah satu syair yang dilantunkan oleh yang mulia guru kita Datuk Sanggul, karya beliau yang judul Saraba Empat, serba empat. Artinya adalah semuanya dijadikan Allah serba empat, Ka'bah empat, termasuk apa yang diajarkan, syariat, dan tasawuf juga serba empat, syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Yang
yang semuanya akan berproses, bergejolak dan menjadi menyatu di dalam kholwat, kekhususan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suluk bahasa yang lainnya, yang semuanya akan menghasilkan sesuatu yang sangat nikmat, yang satu yang sangat nyaman, yang tiada tersurat, yang enggak ada ungkapannya. Ini salah satu syair beliau, karya beliau dari dunia seni dan dunia keindahan. Di samping kitab yang masyhur, yang besar, yang masih misteri kesempurnaan keutuhan isinya, itu kitab Barencong. Karena yang sebagian itu tersembunyi, yang setengah disebarkan menurut kita, yang setengah lagi masih tersimpan jadi misteri. Wallahu a'lam bishawab. Pasti ada yang menguasai atau yang memilikinya, tapi itu menjadi rahasia. Banyak karya-karya saya dulu beliau. Satunya lagi, jangan susah mencari bilah, bila ada di rampung bulu. Jangan susah mencari Allah, Allah ada di batang tubuh. Masya Allah, ya Karim, ya Allah. Saya belum hafal ya. Baiklah sahabat, banyak lah. Silakan nanti cari lagi ya, di share di konten di Google ya, banyak tuh saya Sanggul ya. Atau Kalampayan juga banyak, Masya Allah, dari saya guru besar saya Muhammad Asaf, Masya Allah. Nah, jadi sahabat-sahabat khususnya di Kalimantan semuanya, sambung silah, ukhuwah fillah ya. Lagi pasti salah banyak, khilaf sebagainya, ulun minta maaf. Tidak ada manusia yang kada memiliki kesalahan, kekhilafan, karena al-insan mahalul khotoh nisyan. Begitu juga dengan saya, memaafkan. Semoga ini menjadi rahmat dan berkah buat kita semuanya, inspirasi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, mengkaji tasawuf dan sekaligus tali silah dengan saudara-saudara yang ada di Kalimantan yang sudah lama saya tidak berkunjung ke sana. Barakallahu li wa lakum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.